Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi dari Lokal C PGMI 20. Di sini saya ingin menjelaskan tentang wudhu. Nah, apa itu wudhu? Wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kata wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslimin Indonesia. Adapun artinya dalam KBBI Kamus Bahasa Indonesia yang tertulis mensucikan diri atau sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudhu merupakan turunan dari kata kerja atau fi'il wadu ayadau yang artinya bersih. Kemudian ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih atau hukum Islam, arti kata wudhu adalah perbuatan mengambil wudhu, yaitu menggunakan air yang suci lagi menyucikan untuk meratakannya pada anggota-anggota tubuh tertentu sebagaimana yang dijelaskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk rukun wudhunya sendiri, yang pertama adalah niat untuk mengerjakan wudhu. Niatnya itu letaknya di dalam hati. Yang berikutnya membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. Yang berikutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Yang berikutnya membasuh kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib atau berurutan, artinya mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya yang diakhiri. Nah, jadi maksud yang tertib atau berurutan itu yang kayak tadi sudah diurutkan. Kada yang kayak misalnya berniat langsung membasuh kaki baru basuh muka atau basuh telinga, itu kan urutannya kacau dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, itu. Baik, untuk syarat sah wudhu yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam jelas tidak sah melaksanakan wudhu. Yang kedua, tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Yang berikutnya, tidak berhadas besar. Yang berikutnya, dengan air suci lagi mensucikan atau air mutlak. Yang berikutnya, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Misalnya ada getah atau cat dan sebagainya. Yang terakhir adalah tidak ada najis pada tubuh sehingga merubah salah satu sifat air yang suci lagi mensucikan. Untuk syarat-syarat berwudu sendiri, yang pertama adalah air yang digunakan untuk berwudu harus air yang mutlak atau suci. Kada boleh kayak kita pakai banyu kopi, banyu teh, pakai banyu pop es. Kada boleh. Itu kada mutlak airnya sudah bercampur banyunya, kada boleh. Ya kan? Nah, yang kedua adalah air yang halal, bukan dari hasil gosok atau hasil curian. Jadi banyu itu airnya itu harus yang halal. Kada boleh banyu cuntanan. Maupun kita sembahyang berwudu banyunya banyu cuntanan, kada sah kita sembahyang. Yang berikutnya, untuk sahnya wudu disyaratkan adanya waktu yang cukup untuk wudu dan sholat. Dalam arti bahwa setelah berwudu yang
bersangkutan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Sedangkan jika waktunya sempit, di mana jika ia berwudu, maka keseluruhan sholatnya atau sebahagian sholatnya berada di luar waktu sholat yang telah ditentukan. Sementara jika ia tayamum, maka keseluruhan sholatnya masih bisa ia laksanakan. Maka dalam hal ini wajib tayamum. Maka apabila ia berwudu, maka batallah wudunya. Yang selanjutnya, melaksanakan wudu sendiri tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Nah, maksudnya di sini apa? Maupun kita berwudu diwakilkan, Ikam, aku 4 wudu dari Ikam lah, wakilakan aku lah. Aduh, itu orang yang tetapi ya kayak itu Bang, kayak boleh kayak itulah. Yang selanjutnya adalah diwajibkan adanya urutan di antara anggota-anggota wudu. Anggota-anggota wudu wajib bersifat segera, artinya tidak ada tenggang waktu yang panjang dalam membasuh anggota wudu yang satu dengan yang lainnya sebelum kering, kecuali airnya kering karena terkena sinar matahari ataupun panas badan. Baik, selanjutnya yang membatalkan wudu menurut beberapa mazhab. Di sini yang pertama pendapat mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, keluarnya sesuatu melewati satu dari 2 jalan. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bertemunya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Nah, baik, selanjutnya adalah pendapat mazhab Imam Hambali. Yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua, sesuatu yang keluar selain kubul dan dubur. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dan atau dubur. Yang kelima, menyentuh kemaluan juga. Yang keenam, memandikan jenazah. Dan yang terakhir adalah wajib wudu dalam hal yang diwajibkan mandi. Baik, selanjutnya untuk pendapat mazhab Imam Al-Maliki. Yang pertama adalah al-ahdats. Apa itu? Al-ahdats yaitu apapun yang dapat keluar dari dubur atau lubang bagian belakang, dan kubul atau kemaluan adalah najis. Misalnya ada kotoran, misalnya keluar kotoran, air seni, buang angin, baik yang disertai dengan suara maupun tidak. Wadi', air putih kental yang keluar ketika buang air kecil. Maudi, air yang keluar dari kemaluan karena syahwat. Mani, air yang memancar keluar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan intim. Hadi, air yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada saat melahirkan. Darah istihadah, darah yang keluar secara terus-menerus di luar darah haid, atau biasa disebut dengan darah karena penyakit. Baik, yang kedua adalah al-asbab. Dalam pandangan mazhab Imam Al-Maliki, al-asbab adalah batalnya wudu seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar badan. Al-asbab ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Hilang akal, 2. Menyentuh kemaluan, dan yang ketiga adalah berciuman. Paham kan? Nah, yang ketiga adalah awridah wa asyak. Imam Malik berpendapat bahwa awridah dan asyak merupakan perkara yang membatalkan wudu seseorang. Apa yang dimaksud dengan kedua itu? Awridah adalah orang yang keluar dari Islam atau murtad. Sedangkan asyak adalah munculnya perasaan ragu-ragu pada seseorang apakah ia sedang dalam keadaan berwudu atau sedang hadas. Jadi, jika Anda merasa ragu-ragu mengenai taharah badan Anda, menurut mazhab Imam Al-Maliki ini mewajibkan untuk kembali berwudu hingga Anda merasa yakin. Nah, jadi misalnya bon ikam atau bon pian pas wudu,
anu wudhuku ini sah kada, ada yang terlewat kada. Namun yang merasa ragu dan kada yakin tuh menurut mazhab Imam Al-Maliki, baik wudhu pulang, berwudhu basah atau berwudhu kembali, supaya ikam yakin. Sudah lebih baik mengulangi daripada melanjutkan yang tidak yakin. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang konsep berwudhu. Nah, apabila saya ada salah-salah kata dalam penjelasan atau kurangnya dalam penyampaian materi, saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf semaaf-maafnya kepada Buhan Pian yang mendengarkan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.